Rasa takut bisa dilawan dengan rasa yakin, keberanian, dan hati yang bijak. Takut melangkah itu biasa, tapi jangan biarkan ketakutan itu menghentikan setiap langkah. Pada akhirnya, kita tahu secara mendalam bahwa sisi lain dari setiap ketakutan adalah kebebasan. Oke teman-teman, malam ini kita bakalan rencananya mau trekking manja ke Curug Ciampea. Dan ini jam 1 malam. Kita mau tes mental sih sebenarnya, kurang lebih kayak gitu. Ya, membeli perbekalan itu adalah sebuah keharusan sebelum memulai perjalanan. Sambelan aja, 10.000 pakai bawang. Ngomong-ngomong soal perbekalan, satu-satunya hal yang lebih saya sukai daripada membicarakan makanan tentunya adalah makan. Ada makanan buat kita nanti di camp. Malam semakin larut, lalu secepatnya kita melanjutkan perjalanan. Tak ingin kalah denganmu, sang malam pun menunjukkan kedinginannya. Tanpa terasa, dingin berhasil mengikuti sampai kita tiba di pos registrasi. Di sini nggak ada sinyal, jadi kita pakai voucher internet dari sini. Berapa, A? Kita tadi udah belanja di bawah, belum sempat makan juga. Jadi kita setelah trekking ini langsung siap-siap. Ada yang masak, ada yang dirin tenda juga. Oh iya, buat informasi, kita lupa bawa air. Bukan informasi sih, ini keteledoran yang sangat tidak diinginkan. Tidak ada air. Sumber air sudah ikan. Tapi untuk lokasi kita banyak sih spot-spot buat air, jadi nggak terlalu khawatir juga. Kita lanjut. Didiemin gua kan enggak, ceritanya lu pakai jasa gua. Setiap perjalanan memang selalu dihiasi dengan kekhawatiran. Apalagi malam. Astaga. Apa boleh buat? Toh, namanya juga perjalanan. Ya jalani aja. Jadi dulu tuh di sini udah pos registrasinya buat yang ngecamp. Nah, dari sini ke bawah sini nih, yang tadi ada apa sih? Ada bentengan gitu, apa sih namanya, Nok? Ya pokoknya itulah. Gitar gue petik, bass gue betot. Hai Nana cantik, bass gue betot. City Like, bro. City Like tuh menggambarkan apa, Nok? City, kota. Like apa? Like sih, gua nggak begitu. Like, suka kota. Suka kota. Kalau suka kamu ya nggak mungkin lah, orang idaman bukan aku. Cabut. Kita udah jalan sekitar 15-30 menit. Tadi juga udah sebat juga belum habis sih sambil jalan. Dan ini udah mau sampai di campground 1. Campground 2 nya sekitar 10-25 menit lah kalau dari camp 1 ke camp 2. Rencana kita mau camp di Sumatera. Rencana kita mau camp di atas apa di camp 2, Nuk? Apa mau di camp 1? Ini camp 2. Ini camp 1. Camp 1 Camp 2. di camp 2.
Tapi kalau masih Camp kuat, 3 yang tempat biasa kita di atas, camp 3 aja lah. tapi Camp 3 aja. enak. Tapi nggak keburu waktu buat masak, di camp 2 aja. Jam berapa? Udah jam 2 juga ya udahlah. Di jam 2 kita lapar belum makan. Sekarang kita di ketinggian Wih gila. 8.600 mdpl ya. Niat hati untuk mengisi air di mata air. Ternyata di lokasi tempat kita mendirikan tenda ada sebuah warung. Waduh, ini sih pendakian ceria namanya. Tanpa pikir panjang, kita langsung membelinya. Oke. Jadi kita nggak lanjut ke camp 2. Lapar. Gua nggak tahu ngapain. Kita di sini ngapain ya? Memiliki kawan yang pintar memasak dan berperan sebagai koki berarti makan enak di setiap pendakian. Makan enak di tempat seperti ini menjadi hal-hal yang bisa membuat pikiran buruk itu hilang. Pendakian gunung tidak selalu identik dengan makanan instan. Semuanya itu bagaimana mindset dan kesiapan. Saat malam datang, udara kian halus. Entah dihaluskan pakai apa, tentu saya tidak tahu. Entah di jam berapa setelah mengisi perut, kami dibawa ke alam mimpi. Pagi pun datang, dengan mentari langsung memanasi hutan. Dia datang seakan-akan tampil sebagai pemenang, di mana kehangatan yang dia bawa berhasil mengalahkan dinginnya sang malam. Jadi kita baru bangun, yang rencananya mau kemana Nok? Nah, Ke Curug ya? mau ke Curug pagi-pagi kita mau menjadi morning person itu gagal. Ya mungkin habis ngopi-ngopi, sarapan dulu dikit. Bangun pagi di sebuah alam itu adalah hoax. Dua tiga tutup botol, muka kamu kayak botol. Nah, ternyata di atas ada yang hajatan, teman-teman. Enak. Lu diundang nggak? Gua nggak diundang kayaknya deh. Gue sih diundang. Bapak Chandra dan partner. Setelah sarapan dan minum kopi, kami mulai berjalan. Sedikit ngaret dibandingkan waktu yang seharusnya, tapi masih aman. Pagi ini tingkat perjalanan akan terasa lebih ringan, sebab jalan yang kita lalui tidak menanjak seperti sebelumnya. Sepanjang perjalanan hanya hutan pinus yang kami lihat, di mana ekosistem dan ekonomi berjalan beriringan. Mulai dari bekas rutan hutan pohon pinus sebagai pertanda bahwa kawasan ini dahulunya menjadi mata pencaharian warga lokal, dan sekarang dikelola menjadi tempat wisata.
Kita udah trekking kurang lebih sekitar 20-30 menit ya. Dan ini udah bukan setengah perjalanan lagi sih. Jadi setelah ini turun, naik, turun lagi, itu udah area curugnya sih. Jadi gimana, Pak? Di sini sekitar 15 derajat Celcius. Wis, Jadi Tinggi pak. tinggi banget tuh. Kayak apa? orang tua. Harapan orang tua. Perjalanan yang diiringi dengan obrolan dan candaan yang sesekali muncul, tanpa kita sadari, terdengar derasnya suara air yang kian semakin dekat. Ah, tidak ingin tertipu. Toh yang ternyata dekat saja belum tentu jadian. Ternyata di bawah sudah ramai dengan pengunjung lain. Entah kita yang kesiangan atau mereka yang kepagian. Ah, ya sudahlah. Aliran air dan suara kicau burung di pagi hari membuat hati ini sebegitu tentram yang dirasa. Untuk sesaat, segala kecamuk yang menyelimuti jiwa dapat didamaikan. Seakan segala pemikiran perihal apa yang ada di kota hilang begitu saja. Nikmati hari ini, ucap batin saya. Di antara segala hal yang menakutkan, selalu ada keindahan yang tersembunyi di dalamnya. Tinggal kitanya, berani menghadapi rasa takut dan bersahabat dengannya atau selamanya menghindar. Apapun itu, hidup adalah pilihan. Berdiam diri atau keluar melangkah menikmati keindahan ciptaannya. Ini cerita kita yang dirangkum dalam Embara Kumara.